Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji dan guru pamong uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, saya Yulvina Santia, NIM 22300860. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember 2022. Saya melaksanakan praktik mengajar untuk penilaian uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan di instansi UPT SDN 32 Langgai. Di kelas 6, pada materi tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan pembelajaran 1. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran kedepannya bisa lebih baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Baik, sehat, semangat, dan jaya. Siapa di antara anak ibu tadi yang datangnya paling awal? Rabu. Rafa. Berarti Rafa yang memimpin doa hari ini. Silakan Rafa pimpin doa. Siap, Bro. Berdoa mulai. Anak-anak hebat. Coba anak-anak ibu perhatikan di sekelilingnya. Apakah sudah bersih, nak? Sudah? Sudah. Jadi anak-anak ibu kita harus menjaga kebersihan. Bisa, nak? Bisa, Bu. Siapa di antara anak-anak ibu hari ini yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Tidak, Bu. Siapa yang tidak hadir? Sama adik, Bu. Berdua ya nak yang tidak hadir. Kira-kira kenapa ya nak temannya tidak hadir? Karena ada, Bu. Oh iya. Semoga besok semua anak-anak ibu bisa datang ke sekolah dan jangan lupa untuk menjaga kesehatannya. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan anak-anak ibu semuanya untuk berdiri. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka, suara bangsa yang kita bentang. Setiap berharap, setiap berbela negara kita. Kelas 6. Berkarakter, berprestasi, yes, yes, yes. Temu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Silakan anak-anak ibu tonton dan maknai apa isi dari kegiatan literasi kita. Kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 14% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hal
Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurut ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun sudah mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah menonton video? Sedih, Bu. Kira-kira kenapa anak ibu bisa sedih setelah menonton video? Karena terlalu banyak bullying. Iya, bagus sekali nak. Ada lagi nak pendapatnya yang lain. Iya, coba nak. Karena melakukan kekerasan, Bu. Iya, bagus sekali. Ada lagi nak yang lain. Nah, setelah video yang anak-anak ibu tonton tadi, apa pembelajaran yang bisa anak-anak ibu ambil dari video tadi? Coba nak. Tidak boleh merendahkan teman. Iya, bagus sekali nak. Tidak boleh merendahkan teman. Apa lagi nak? Tidak boleh membuli. Iya, ada lagi yang lain. Tidak boleh melakukan kekerasan. Iya, ada lagi nak yang lain. Tidak boleh mengejek teman. Iya, bagus. Ada lagi nak yang lain. Tidak boleh mencaci teman. Iya, berarti pintar anak ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita tidak boleh melakukan perbuatan bullying, baik itu kepada teman maupun kepada orang lain. Anak-anak hebat, apa saja kegiatan yang anak ibu lakukan di hari liburnya, di hari Minggu? Apa saja kegiatannya, nak? Ya? Jogging, Bu. Iya, ada lagi yang lain? Membersihkan selokan, Bu. Iya, ada lagi yang lain? Menanam pohon. Iya, bagus. Main bola, Bu. Iya, ada lagi, nak? Iya, ada lagi? Membersihkan halaman rumah, Bu. Iya, bagus. Ada lagi, nak? Iya, mantap. Ada lagi? Membersihkan kamar mandi, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi anak ibu memiliki kegiatan yang beraneka ragam di hari liburnya. Tadi ibu ada mendengar anak ibu yang menanam pohon, membersihkan selokan, membantu ibu dan segala macamnya. Sekarang ibu mau tanya, kegiatan yang dilakukan oleh anak ibu tadi, apakah termasuk kegiatan peduli lingkungan? Iya, Bu. Apakah peduli lingkungan itu termasuk kewajiban kita? Iya, Bu. Hari ini kita akan belajar di tema 6. Apa tema 6 kita, nak? Masuk tema satunya apa? Pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama apa tujuan pembelajarannya, nak? Mana? Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Iya, mantap. Nomor 6. Siapa yang mau baca? Coba, nak. Dengan membaca teks dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dalam upaya membangun masyarakat sejahtera dengan tepat. Anak-anak ibu juga akan melakukan penilaian sikap. Baik itu anak ibu selama proses diskusi, berinteraksi dengan temannya, itu nanti akan dinilai. Kita mengerjakan pretest dulu ya, nak. Ya, Bu. Nah, coba perhatikan perintahnya. Kerjakan pretest dengan teliti, cepat, dan tepat. Silakan, nak, kerjakan pretestnya. Anak-anak ibu, siapa yang sudah siap mengerjakan pretestnya, boleh dikumpulkan, nak.
Coba anak ibu amati, perhatikan gambar yang ibu tayangkan di depan. Ada berapa buah nak gambarnya? Iya, dari gambar yang anak ibu lihat dan anak ibu amati, siapa di antara anak ibu yang tahu gambar yang pertama itu tentang apa itu nak? Siapa yang tahu? Iya, coba Aina. Kerja bakti, Bu. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Gotong royong, Bu. Iya, ada lagi nak? Ada? Oke, itu gambar yang pertama yang tadi disebutkan oleh anak ibu. Sekarang gambar yang kedua, itu gambar tentang apa itu nak? Ya apa? Menanam pohon, Bu. Iya, bagus Rafa. Ada lagi yang lain? Ya nak? Iya, bagus. Ada menanam bunga. Ada lagi yang lain? Kita lanjut ke gambar yang nomor 3. Itu gambar apa itu nak? Ikas? Mandiri membayar pajak, Bu. Iya, tepat sekali. Lanjutkan ke gambar yang nomor 4. Siapa yang tahu gambar nomor 4 itu tentang apa? Ya? Ronda malam, Bu. Apa? Ronda malam. Iya, bagus sekali tentang ronda malam. Jadi dari keempat gambar ini, siapa di antara anak ibu yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya nak dari keempat gambar ini? Ada yang ingin bertanya? Ya, Dian, silakan nak. Bu, kenapa kita harus membayar pajak, Bu? Iya, bisa diulangi kembali Dian pertanyaannya? Kenapa kita harus membayar pajak, Bu? Iya, itu pertanyaan dari Dian. Kenapa kita harus membayar pajak? Kira-kira kenapa ya nak? Kita harus membayar pajak? Ada yang tahu? Ya, baiklah. Saya pernah melihat di televisi, Bu, ada iklan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang membayar pajak, Bu. Iya, bagus sekali Kak. Beri tepuk tangan untuk temannya. Dari keempat gambar ini, apakah ini termasuk kewajiban kita sebagai warga negara? Iya, Bu. Adakah kewajiban kita yang lain sebagai warga negara? Ada, Bu. Nah, jika ada, untuk mendiskusikannya dan mengetahui anak ibu lebih lanjut, silakan anak-anak ibu duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan nak. Diskusikan LKPD di dalam kelompoknya masing-masing. Dalam mengerjakan LKPD, anak-anak ibu harus memperhatikan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD-nya. Yang pertama, silakan tulis terlebih dahulu nak, nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Ibu ingin tahu kelompok 1 ingin kasih namanya apa nak? Temanya tentang tumbuhan. Kelompok 1 mau kasih nama apa nak? Bonsai. Bonsai. Boleh. Jadi semuanya bonsai. Kelompok 2 mau kasih nama apa? Bunga apa? Masih jadi bunga nak? Bunga apa nak? Bunga melati. Iya, kelompok 3. Hah? Bunga mawar. Jadi kelompok 1 nama kelompoknya bonsai, yang kedua bunga melati, yang ketiga bunga mawar. Silakan nak tuliskan nama kelompoknya dulu. Jadi silakan anak-anak ibu berdiskusi untuk memecahkan pertanyaan atau soal berdasarkan permasalahan yang ada di LKPD. Silakan nak.
Jadi anak-anak ibu, sebagai warga negara yang baik, kita juga harus menghargai jasa para pahlawan. Salah satu caranya ialah coba perhatikan nak. Coba perhatikan gambar yang ibu tayangkan di depan. Tahu anak ibu ini gambar siapa nak? Siapa tokoh yang ada di depan ini nak? Insinyur Soekarno. Iya, bagus sekali, ada Bapak Insinyur Soekarno. Bagaimana peran tokoh ini dalam kemerdekaan Indonesia? Tahu anak ibu? Iya, tepat sekali. Jadi beliau adalah pembaca teks proklamasi. Apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Tahukah anak-anak ibu? Jadi, ibu mempunyai sebuah teks yang berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Apa judul teks kita nak? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ya, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Di LKPD 2-nya, kita anak-anak ibu nanti akan menemukan informasi penting berdasarkan kata kunci. Ya, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kira-kira dari judulnya saja itu bercerita tentang apa ya? Apa kata kunci yang terdapat dari judul bacaan ini? Siapa yang ingin pendapatnya? Bu. Nah, gimana? Proklamasi Iya, ada lagi nak yang lain? Ya nak? bangsa. Ada bangsa. Ya yang lain ada lagi pendapatnya? Mana? Indonesia. Ada nak lagi yang lain yang memberikan pendapatnya? Makna Makna. Ada lagi? bagi. Bagi. Iya. Ada yang menjawab makna, ada yang menjawab proklamasi, ada yang menjawab bagi, ada yang menjawab bangsa, ada juga yang menjawab Indonesia kata kuncinya. Siapa yang setuju kalau kata kuncinya makna? Angkat tangan. Ada 4 orang yang setuju kata kuncinya makna. Siapa yang setuju kata kuncinya proklamasi? Banyak yang menjawab ya. Padahal kita lagi tadi sudah makna, sekarang proklamasi juga menjawab. 1, 2, 3. Ada 8, ada 9 orang rata-rata menjawab proklamasi. Bagi? Ada yang setuju bagi? Tadi siapa yang menjawab bagi? Tika. Yang jawab makna bangsa. Siapa yang setuju kata kuncinya bangsa? Ada 6 orang. Indonesia. Nah, ada juga yang menjawab. Jadi kebanyakan dari anak ibu menjawab kata kuncinya adalah proklamasi. Tahu anak-anak ibu bagaimana cara kita menemukan kata kunci di dalam sebuah bacaan? Gimana caranya, Kas? Mencari kata yang sering diulang. Mencari kata yang sering diulang. Nah, untuk lebih tahunya, coba anak-anak ibu perhatikan video yang ibu tayangkan. Nah, dari video tadi isinya tentang apa, nak? Apa? Iya, jadi anak ibu nanti akan menemukan informasi penting dari kata kunci di dalam teks bacaan. Bagaimana nak cara menemukan kata kunci dalam sebuah bacaan? Mencari kata yang diulang. Iya, apa lagi? Ya, yang apa lagi? Jadi bisa tulis dengan kata kunci lain. Iya, sudah paham nak menemukan kata kunci? Sudah, Bu. Nah, berarti tugas anak ibu selanjutnya silakan berdiskusi untuk menemukan informasi penting berdasarkan kata kunci. Silakan untuk bekerja kembali di dalam kelompoknya.
Sudah siap semuanya, Nak? Kalau sudah siap, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok siapa dulu yang mau, Nak? Iya, kelompok 1. Apa nama kelompoknya tadi, Nak? Iya. Boleh ditepuk tangan dulu untuk kelompok bonsai yang mau tampil pertama. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil kelompok 1. Nama kelompok bonsai, anggota kelompok Askarnawati, Melani, Azhara, Tambina, Salsabila. Saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas. Yang pertama, kerja bakti atau gotong royong. Yang kedua, menanam pohon di lingkungan jalan sekitar. Yang ketiga, mengantri untuk membayar pajak. Yang keempat, ronda malam di kompleks. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar? Karena itu adalah salah satu kewajiban bagi masyarakat. Apa saja kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu saya sebagai warga negara harus membayar pajak atau kerja bakti. Yang keempat, ceritakanlah pengalaman dalam menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Yaitu aku selalu ingat untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan aku juga melaksanakan kewajibanku menjaga kebersihan diri agar senantiasa sehat. 1. Apa judul bacaan di atas? Adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 2. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Adalah proklamasi. 3. Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci, yaitu proklamasi. Makna proklamasi dalam perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu tentang proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat sejahtera dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adalah hasil dari kelompok 1. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Ada, Nak? Ya, silakan. Penyampaian LKPD-nya sudah bagus, tapi tambahan informasi yang diperolehnya adalah dapat memaknai proklamasi dengan benar dan menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Iya, terima kasih kelompok 2. Ada lagi dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Ada? Ada dari kelompok lain? Jika tidak ada, itu ada tambahan masukan dari kelompok 2 kepada kelompok 1. Nanti ditambahkan ya kelompok 1. Nah, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kerja kelompoknya? Ya, kelompok 2. Apa nama kelompoknya, Nak? Bunga mawar, Bu. Bunga mawar. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok bunga mawar. Ya, silakan kelompok bunga mawar maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil kelompok 2. Satu, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? 1. Kerja bakti atau gotong royong. 2.
Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang diinginkan dicapai setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Kesimpulan: 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Proklamasi kemerdekaan sebagai bukti tolak perubahan hukum kolonial Indonesia. 4. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Baiklah anak-anak, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Silakan kelompok 1. Hasil LKPD kelompok 2 sudah bagus, tetapi informasi yang diperoleh yaitu perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu adalah tambahan dari kelompok 2, kelompok 1 kepada kelompok 2. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Masih ada? Tidak? Ada. Nanti kelompok 2 ditambahkan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, salut, salut. Kelompok 2. Nah, boleh duduk kelompok 2. Nah, selanjutnya silakan kelompok yang terakhir, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil LKPD kami. 1. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Nomor 1, menunjukkan kegiatan raya. Nomor 2, menanam pohon. Nomor 3, antri membayar pajak. Nomor 4, melaksanakan ronda malam. 2. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar? Karena itu merupakan salah satu kewajiban dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. 3. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menanam pohon. 2. Membersihkan lingkungan. 3. Membayar pajak. 4. Membersihkan selokan. 4. Ceritakanlah pengalamanmu dalam menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Menanam pohon aktif menolong ayam membersihkan selokan. 1. Apa judul bacaan di atas? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Proklamasi. Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Dapat memaknai proklamasi dan proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. 4. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? 1. Sebagai puncak perjuangan bagi bangsa Indonesia. 2. Sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan. 3. Sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial. 4. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Menemukan informasi dalam teks dari kata kunci. Langkah-langkah mencari kata yang sering diulang. 2. Mencari dalam ide pokok. 3. Kata kunci bisa ditulis dengan kata ganti lain. Informasi yang diperoleh dapat memaknai proklamasi dengan benar. Kesimpulan: 1. Proklamasi
sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2. Sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. 4. Menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itulah hasil dari kelompok 3. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Tidak. Apakah informasinya sama? Tidak, Bu. Ya, silakan tutup kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anak, kita ice breaking dulu ya, Nak. Ya, Bu. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Dari pembelajaran kita hari ini, siapa di antara anak-anak ibu yang bisa menyampaikan hasil kesimpulan pembelajaran kita? Siapa yang bisa? Coba Nazwa. Kewajiban sebagai warga negara tentunya bergotong royong, menanam pohon, membayar pajak, dan melaksanakan ronda malam. Iya, tepat sekali Nazwa. Ada lagi yang lainnya? Coba Kas. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Iya, bagus sekali. Benar disampaikan oleh temanya tadi. Apa saja contoh kewajiban Nak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja dari contohnya? Menaati peraturan, Menaati peraturan, apa lagi? membayar pajak, Membayar pajak, bergotong royong, menanam pohon dan sebagainya. Jadi bagaimana cara kita untuk menemukan informasi penting? Dari kata kunci yang pertama, bagaimana caranya? mencari kata yang sering diulang, Mencari kata yang sering diulang. Yang kedua apa lagi? Mencari di dalam ide pokok. Jadi proklamasi memiliki makna bagi bangsa Indonesia sebagai puncak perjuangan dan menuju masyarakat yang sejahtera. Nah, baiklah anak-anak, untuk kalian lebih memahami dan mengukur kemampuannya, Ibu akan memberikan post-test atau soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Sudah siap nak mengerjakan evaluasinya? Sudah, Bu. Sudah siap, silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita menutup pembelajaran, kita bernyanyi dulu ya nak. Kita menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku membersihkan halamanku.
Rapikan semua mejanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan Rafa pimpin kelasnya untuk bersyukur. Siap, bro. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan hati-hati di jalan.